Mungkin langsung aja ya teman-teman ya. Eh, Pertama mungkin ada beberapa step yang bakal kita lakukan adalah ada syarat. Pertama ada beberapa bab lah. Ada syarat, konfigurasi codingan, formatting repo, push, dan step di dockernya atau di GCP-nya. Kita langsung aja ke syarat. Syaratnya adalah karena kan kita yang akan kita masukkan ke Docker adalah tugas kedua. Tugas dua yang notes yang kita buat kemarin yang teman-teman kan kebanyakan pada pakai React gitu. Nah, syaratnya adalah teman-teman buatnya harus kayak gini ya. Jadi harus udah dipisah antara backend dan frontend-nya. Kemudian setelah dipisah, jadi kalau teman-teman ngerjainnya nanti frontend-nya masih ada di dalam backend, dikeluarin dulu. Jadi di dalam satu folder itu ada backend dan frontend. Kemudian syarat yang kedua adalah teman-teman harus buat ini dulu, harus buat atau ngidupin lagi uh, SQL yang kemarin teman-teman punya gitu atau buat. Jadi teman bisa dibuat dulu karena kenapa? Karena kita nanti butuh ininya public IP address buat database-nya, buat konekin ke database. Kalau udah teman-teman udah punya dan udah jalan, nanti teman-teman harus ngecek di database-nya, cek database teman-teman apa sih namanya. Ada recover, kalau punya aku namanya recovery your database. Kalau teman-teman belum salah, teman-teman belum punya nanti bisa create database, namanya bebas apa aja, langsung di create gitu, nggak usah diapa-apain, cukup dibuat aja. Nah, syaratnya itu sih. eh Syaratnya adalah ini, yang pertama formatting folder ini harus kayak gini, dan ini juga harus jalan apa, SQL-nya udah harus jalan gitu. Kita langsung ke opening terminal aja. Kita sebelumnya kita klik kanan di sini, opening terminal. Kita langsung klik code titik, dia biar langsung masuk ke VS Code-nya, yaitu tips and trick. Kita langsung ke formatting codingan, konfigurasi. Jadi pertama yang kita akan lakukan adalah eh, karena kita pakai tugas 2 yang tentunya udah kita ganti juga ke tugas 3 juga ya, buat nyobain database kemarin SQL. Kita coba dulu pakai localhost, karena sebelum kita upload ke GCP-nya kan kita juga harus pastiin kalau aplikasi kita tuh jalan dengan benar gitu. Nah, kita ubah gini dulu untuk database-nya. Ini database-nya kan bebas sesuai database-nya teman-teman di database-nya apa? Di MySQL-nya, di SAM-nya. Kemudian hostnya diganti localhost. Kemudian kalau udah, kita ubah di ini. Teman-teman bisa buka ini sih reponya Mas Rafli yang backend, yang front end dulu, karena kita perlu ubah yang front end. Ini di sini teman-teman bisa nemu ada namanya, nanti ini linknya ada di bawah ya, link Docker FE ini ada di deskripsi. Ini nanti teman-teman ke SRC, nanti ada utils.js, di copy aja. Kemudian setelah di copy, teman-teman buat uh, utils.js, Ctrl V di sini. Kemudian kalau udah, teman-teman buka lagi di sini. Nanti di SRC ini kan ada komponen. Ini dibuka aja. Kita ke sini. Nah, copy ini, import base URL form ini kita copy. Ya teman-teman kalau mau apa? Mau ngetik sendiri juga nggak masalah sih. Cuman kalau aku malas ngetik jadi mending copy-copy aja. Nah, kemudian setelah ada base URL, ini artinya apa? Artinya kita mengambil variabel di sini untuk dipakai di sini gitu. Jadi kita import dari ini base URL biar base URL itu bisa dipakai di sini. Nah, isi variabelnya apa sih? Isi variabelnya kan ini. Nah, fungsinya adalah biar kita tuh tidak harus mengetikkan localhost ini secara berulang-ulang. Makanya kita nanti bakal pakai hmm, ini. Kita ganti pakai kayak di punya Mas Rafli nih. Ini Mas Rafli kan pakai ini dollar base URL. Kita copy. Kalau mau diketik langsung juga nggak apa-apa. Nah, langsung dimasukin sini. Jebres, nanti bakal kayak gini.
loh kok ini warnanya kayak gini ya, kita ini kan pakai kutip dua, ini nggak bisa, kalau pakai kutip dua dia nggak bakal jalan, kita harus pakai backtick. Backtick itu adalah kutip satu tapi miring. Kalau di keyboard dia ada di tab sebelah kiri pojok kiri, nanti ada backtick nih di bawah escape, eh, petik tapi miring. Nah, dia nanti warnanya akan berubah kayak gini. Nah, lakukan juga semua impor ini ke semua komponen yang ada. Nah, kan udah kayak gini. Tinggal lakukan aja hal yang sama di sini. Di copy, kita ubah localhost-nya ke base URL. Sebentar, ada distraksi. Ye, ada BO online. Nah, kemudian setelah itu kita akan ke edit user list. Nah, ini juga lakukan hal yang sama. Kan kita udah import nih. Kita lakukan hal yang sama. Nah, ini warnanya juga beda kan? Kita coba. Nah, kalau di VS Code kelihatan banget. Berarti ini nggak jalan, ini jalan. Kenapa? Karena ini cuma petik satu biasa, bukan backtick. Kayak gini. Nah, nah ini udah bisa, udah base URL semua. Nah, kalau di projectku, karena aku ngeklon punya RG, karena teman-teman kan kebanyakan pakai pakai React. Jadi sementara aku ngerjainnya nggak pakai React. Nanti takutnya nggak relevan gitu loh buat teman-teman tutornya. Jadi eh, aku pinjem projectnya RG. Aduh, sorry Ji. Nah, kalau punya RG itu portnya kan 5.000. Kalau punya aku 5.000 tuh udah ada yang pakai, jadi nggak bakal bisa jalan. Jadi aku ganti ke 3.000. Kemudian kalau udah sih, yang perlu diganti cuma ini. Setelah itu kan kita udah bisa nih. Kan kita udah konfigurasi semua, kita udah edit-edit. Yang konfigurasi cuma itu aja sih. Kita coba jalanin ya. Node salah. npm install dulu. Bentar ya. Karena aku clone project orang jadi saya belum install. Sebentar, teman-teman. Cepat harusnya. Nah, kita coba node daemon, node no daemon index. Jalan apa enggak? Nah, dia udah jalan, dia langsung connect ke databaseku. Berarti kan yang backend aman lah. Kemudian kita cek yang front end, cd front end. Kita npm dulu. Oh ya, punya aku di ini juga harus diganti sih. Di utilsnya harus diganti ke 3.000. Nah, ini enaknya adalah kalau kita cuma variabelnya cuma satu, kita pakai variabel di sini kan, kita kalau kita ganti 3.000 otomatis di semua ini keganti, semua base URL ini keganti gitu, nggak usah edit satu-satu. Coba ini masih coba kita node npm start. Kita coba apakah dia bakal jalan apa enggak ya. Kalau ada kayak gini di start aja ya, di yes aja, di enter. Jir lama. Nah, nanti otomatis tampilnya kayak gini. Coba kita tambah. Tiki 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 tiki. Dia masuk. Berarti dia sudah berhasil. Otomatis kalau kita nanti deploy ke GCP itu udah nggak error lagi gitu. Takutnya adalah kalau kita nggak ngetes kayak gini di lokal, waktu kita upload ke GCP itu ternyata masih error. Nanti kita ribet banget. Kita harus ngepush lagi, kita harus edit digitnya lagi, kayak gitu. Jadi pastiin dulu nggak error di lokal, baru kita push ke GCP ya.
Terus kalau udah, otomatis kan ini udah jalan semua, udah aman. Kita matiin aja. Jadi kita suka matiin aja. Nah kalau udah, kita sekarang buat file dockernya. Kita docker file. Nah kita isinya apa? Isinya kita tinggal copy aja punya Mas Rafli ya. Kita copy. Nah kita masukin sini, copy dan paste. Nah ini kan ada expose 5000. Ini kalau punya aku kan tadi 3000 kan di sini. Otomatis yang di docker file ini juga diganti 3000 gitu. Jadi jangan jangan sampai beda ya. Kalau di indeksnya 5000, di sini 5000. Jangan di sini 3000 tapi di sini 5000. Nanti error gitu. Nah, kalau udah kita copy lagi, kita buat file docker juga untuk di front end. Kita paste aja. Dari backend ini kita copy, kita paste. Kita ganti npm start. Nah, CMD ini ya perintahnya. Kita kan tadi udah perintahkan. Ini perintahnya adalah itulah npm start itu untuk menjalankan si react-nya. Sementara node index ini untuk menjalankan si backend-nya gitu. Nah, kalau udah next post-nya dihapus saja. Nah, kenapa aku hapus? Kenapa yang di sini enggak? Sebenarnya cuma buat ngasih tahu teman-teman kalau kalau sebenarnya kalau nggak ada expose pun dia defaultnya ke langsung ke 3000 gitu. Jadi ada expose tanpa nggak ada, kalau kalau portnya kalian di 3000 nggak usah ditulis nggak apa-apa. Tapi ini cuma buat ngasih tahu. Nah kalau udah buat docker filenya, kita sekarang akan ubah konfigurasi database-nya ini. Aku aku ada yang belum sih. Nggak usah diketin. Aku salah. Tadi kehapus not modulnya jadi harus install lagi. Buat apa kan? Buat demo. Nah, intinya adalah ini yang kan nggak usah diketin. Jadi setelah kita buat file dockernya, ini kan masih ada kayak gini. Nah, ini nanti bakal diganti sama ini. Aku kan tadi udah kasih syaratnya adalah teman-teman udah punya SQL. Ini kita copy sama kayak di tugas 3 lah. Kita masukin ke sini untuk gantiin localhost-nya. Nah, ini database-nya ini disesuaikan sama database teman-teman yang ada di sini. Kalau punya kan database-nya namanya recover your data. Teman-teman bisa buat sendiri, bebas namanya. Kalau punya aku namanya recover your data. Ya karena satu dan lain hal sih, makanya aku namain recover your data. Kalau udah kita masukin sini. Nah, nanti bakal jadi kayak gini. Ini udah jadi, udah konfigurasi codingannya udah semua. Ini udah semua untuk di konfigurasi codingan. Kita kemudian ke formatting repo. Kita minimize. Nah, kemudian aku akan buat repo baru. Mungkin teman-teman yang udah punya repo di GitHub mungkin bisa langsung di-push aja. Tapi karena eh apa ya? Kan teman-teman takutnya ada yang ngerjain di backendnya satu, eh mungkin aneh-aneh lah. Mungkin kalau teman-teman mau nge-push lagi nggak masalah. Tapi kalau disarankan kalau menurutku buat repo baru. Kita buat repo. Namanya sesuai dengan tugas teman-teman, misalnya tugas 5 Docker atau apa gitu. Kalau punya aku namanya demo. Langsung kalau udah ada namanya langsung di create aja. Setelah itu eh kita ke upload an exciting file anjay. Terus kita masuk ke sini. Kita kembali ke folder dimana kita tadi ngoding. Aku ngodingnya kan di demo. Nah, kita langsung upload aja dua-duanya. Ini kan dua folder ini kita upload. Des, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena filenya terlalu banyak. Kita coba lagi. Nggak bisa diupload. Cara nguploadnya adalah biar bisa ke upload. Kita ke backend. Node modulnya kita hapus. Kita hapus node modulnya. Di front end juga kita hapus. Buat teman-teman yang nggak tahu, node module itu isinya apa sih? Node module itu isinya adalah library. Jadi setiap npm install kita selalu install library di dalam project kita. Makanya node modules ini gede banget. Nah, bisa beratus-ratus MB dan filenya bisa lebih dari 100 sendiri. Bisa ribuan lah. Ini ada berapa item? 4
42.000 item di dalam Node Modules. Sementara di GitHub itu kalau kita mau upload itu maksimal cuma bisa 100 file kalau upload manual, nggak lewat Gitbase. Nah, jadi biar bisa ke-upload adalah kita harus hapus node modulnya seperti itu. Kita sambil nunggu. Soalnya kalau nggak usah deh. Udah ke hapus belum? Nah, kan udah hapus toh. Kita kembali lagi ke sini, kita copy semuanya, kita. Nah, ini kan ada that's a lot of files. Try uploading fewer than 100 at a time. So nggak bisa. Jadi kita harus hapus node modulnya. Setelah kita hapus, kita ambil lagi, kita paste, kita drag and drop ke sini. Nah, nanti bakal akan ke upload begitu sambil nunggu. Yang ini kita bebas isinya apa. Make sure teman-teman udah buat Docker file ini dan semuanya udah diganti lah. Maksudnya udah jalan. Udah jalan di lokal, kemudian kita tinggal ganti ininya aja. Nih. Gitu. Kita cek udah belum? Udah masuk semua, kita commit. Nah, otomatis kan dia bakal ke upload di repo yang baru, repo demo gitu. Ntar azan, nanti kita sambung lagi. Mana? Kemudian kita lanjut ya. Kan setelah kita push, tadi kita udah ada di step ini, kita step di push. Nah, disclaimer, ini tuh stepnya tuh aku yang buat ya, ini dalam bahasaku gitu. Jadi teman-teman jangan masukin ini ke laporan. Kemudian aku juga nggak akan tahu mana yang harus di screenshot, mana yang harus dimasukin laporan. Bukan aku nggak mau ngasih tahu, cuma aku juga nggak tahu mana yang harus dimasukin laporan. Aku juga belum buat gitu. Jadi kalau menurut teman-teman itu apa ya, mau dimasukin laporan silahkan dimasukin di screenshot gitu. Jadi ke individu masing-masing. Kemudian kita akan mulai ke step Docker ya. Kita langsung masuk ke sini aja. Dan ini di atas ada ke GCP, terus ada activate closecall. Kita klik, ada ini, kita authorize. Nah, setelah itu sudah masuk, kita coba clone. Coba kita clone. Kemudian kalau udah, kita git clone. Klik V, dia otomatis nge-clone. Kita cek udah ada belum sih? Oh, udah ada. Kita sekarang ada di luar folder demo. Kita akan masuk ke folder demo. Jadi demo. Kemudian kita cek lagi ada folder apa aja di dalam demo. Ada backend dan frontend. Nah, kita kan tadi kita ada 2 file image Docker gitu. Kita mau buat masing-masing satu. Kita buat Docker buat backend, kita juga mau buat Docker buat frontend. Kita buat yang backendnya dulu. Jadi kita masuk ke folder backend. Kemudian kita tinggal jalanin ini buat Dockernya. Nah, ini GCRIO. Ya, aku mau jelasin dulu, jangan di enter dulu. Jadi Docker build dst GCRIO. GCRIO itu apa sih? Ini loh. Jadi sebelum kita nulis ini, kita pastikan dulu kita udah punya artifactnya. Artifact. Nah, punya aku kan namanya gcr.io. Jadi harus punya ini dulu, baru buat ya. Jangan langsung buat, takut nanti bakal access deny. Jadi kalau belum punya bisa create dulu, tapi harusnya teman-teman udah punya sih. Kecuali yang pakai PC Lab ya. Jadi create repository dulu. Untuk caranya ya yang penting Docker aja sih kayaknya. Aku nggak akan buat di sini sih. Takutnya nanti kepanjangan. Kemudian kita enter aja. Dia otomatis dia nge-build si ini ya Dockernya. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita cek udah ada gitu. Kemudian kita mau jalanin si Dockernya ini, Docker yang udah kita buat. Jalaninnya pakai ini. Nah, ini.
ini diganti sama ID-nya yang ini cukup di blok aja, nanti dia otomatis ke copy kok, langsung di Ctrl V aja. Nah, aku mau jelasin dulu di sini. Ini kan 3000, 80, 80, 3000. 3000 itu didapat dari mana? Dapat dari sini. Teman-teman kan ini ngerjainnya di port 3000. Kalau port 5000 nanti diganti 5000. Karena punya akun di sini 3000, nah punya teman-teman harus diganti 3000 juga gitu. Setelah itu, setelah kita masukin image ID-nya, kita langsung enter aja. Dia otomatis jalan. Otomatis kita udah jalanin kontainer yang kita buat. Kita coba cek. Kita cara cek Docker yang jalan. Docker PS. Ya, dia udah jalan. Kita coba cek di sini. Nah, nah dia udah di sini aja, dia udah kehitungnya udah berhasil gitu. Tapi kenapa kok kayak gini putih? Karena kita harus sesuaikan dengan endpointnya. Kalau coba endpointnya di sini adalah user, untuk nampilin data user, kita copy, kita masukin sini, kita cek apakah benar kita udah bisa akses atau belum. Nah, datanya kan kosong. Ini artinya datanya kosong kalau ngobrol kayak gini. Kenapa kosong? Karena emang di database emang belum ada datanya gitu. Jadi cukup untuk sampai sini aja, berarti program kita udah jalan. Kita tinggal push aja ke artifactnya nanti. Nah, kan kita udah pastiin udah bisa jalan gitu. Kita sekarang push artifactnya. Kita akan push. Nah, kita ganti gcr.io. Docker push gcr.io, kemudian username kamu b strip 07 strip bla 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 slash demo. Atau enggak, kalau teman-teman males ngetik ya, ini di copy aja sih. Ini otomatis ke copy kan, tinggal di paste. Nah, dia otomatis buat nanti. Tunggu ya, emang gak lama. Nah, setelah selesai, ini kan udah selesai nih, udah berhasil. Kita teman-teman ke artifact yang ini, kemudian cek masuk ke gcr.io, artifact teman-teman yang udah teman-teman buat. Udah masuk atau belum sih? Nah, udah masuk ya. Punya kan namanya demo. Docker demo push. Mana Docker demo push? Nih, demo. Udah masuk sini demo. Just now juga baru aja. Kemudian karena udah masuk artifact registry, kita ke cloud run. Ini bisa teman-teman. Ini abaikan ya, ini tugas yang kemarin ya. Kemudian kita klik deploy container service. Ini deploy, klik yang ini, kemudian kita select. Nah, kita kan tadi punya artifact namanya gcr.io. Ada aduh, belum masuk ya sepertinya. Sabar, emang agak telat. Emang agak telat, harus di refresh. Emang kadang kayak gitu sih. Di artifactnya udah masuk, tapi waktu di select container image-nya dia nggak ada. Jadi harus ditunggu. Nah, dia langsung ada kan demo. Diklik, nanti di select aja. Kemudian ini autentikasinya yang atas, pilih yang atas. Kemudian ini dibuka. Nah, container port ini disesuaikan dengan yang ini juga, yang 3000 ini. Yang ini, yang 3000 di sini. Kalau teman-teman 5000 ya ganti 5000. Jadi sesuaikan dengan program teman-teman ya. Kalau punya aku 3000 ya udah 3000. 3000. Kita create. Kemudian kan kita udah nunggu tuh. Kemudian udah ini kan, udah jadi demo BE kayak gini. Kita coba copy, kita taruh sini. Kayak yang tadi kita cek lagi. Berhasil. User juga datanya juga masih kosong. Artinya kita sudah berhasil deploy ya guys ya. Setelah itu kita akan ke sini lagi. Kita kembali ke terminal lagi. Coba kita reconnect dulu. Nah, class. Nah, kita akan
ke karena kita udah buat ini ya, udah deploy si kontainer dari si backend, kita sekarang akan beralih ke selanjutnya, yaitu adalah kontainer si front end-nya. Kita akan cd demo, salah, cd front end. Nah, di sini kita langsung aja, kita coba lihat dulu deh. Di sini ada file dockernya, ada. Kita langsung install aja dockernya. Pastikan udah dimatiin ya service-nya si backend-nya. Kan tadi kita masih jalan. Nah, ini kan masih jalan tuh. Nah, kita harus matiin dulu. Docker stop. Soalnya nanti sebenarnya bisa sih, tapi mending dimatiin dulu. Kan udah nggak kepake. Sebenarnya sama aja. Ya, ya, ini sama ini tuh sama aja gitu. Kan sama tuh. Bedanya adalah ini jalannya ada di jalan di terminal sini. Belum di deploy. Yang ini belum di deploy, yang ini udah di deploy gitu. Jadi mending dimatiin aja. Stop, ini di copy ya, di paste, enter. Emang agak lama, jadi sabar sebentar. Nah, kalau udah kita sebelumnya kita perlu ubah dulu. Kita masuk dulu ke cd, ke coba ls. Kita masuk ke src ya, cd src. Nah, kita cek lagi. Kita ketik eh, nano utils.js. Nah, di sini kita kopikan ini, kemudian kita paste, kita buat ganti si 3000 ini. Kita langsung V aja. Udah kan, langsung di Ctrl X, pencet Y, pencet enter. Nah, karena kita baru aja melakukan perubahan, kita keluar dulu. Keluar dari src. Kita harus buat image-nya lagi. Sorry. Aku lupa. Nah, nggak apa-apa. Nanti dia ketimpa kok. Kita buat ulang. Nah, kalau udah kita run di 3000. Kita run di 3000 karena kan waktu di ini juga expose 3000 kan. Nanti di sini juga di docker filenya kan nggak ada expose berapa gitu. Karena nggak ada expose-nya, dia defaultnya ke 3000. Makanya kita jalannya juga di 3000. Kita cek dulu deh. Docker image. Kita pakai yang atas ya, yang demo front end. Ini kita yang tadi dah. Cuma aku kira ketimpa, ternyata enggak. Bisa lupakan, nggak apa-apa. Docker run. Ini di copy, di Ctrl V. Nah, dia jalan. Kita cek moment of truth. Bisa apa enggak? Yes, pada. Kalau di tugasku itu dia hanya cloud run, dia sampai front end tidak perlu. Cukup container via cloud shell. Jadi nggak perlu di deploy ke cloud run. Jadi udah bisa, coba kita tambah. Nah, dia masuk, sudah cukup sampai sini. Karena di tugasku cuma sampai sini. Tidak perlu deploy sampai cloud run. Cukup via container via cloud shell saja. Nah, tapi nggak tahu, mungkin ada yang Mbak Celo, mungkin ada yang siapa-siapa minta di push sampai cloud run. Jadi mungkin aku bakal buatin tutorialnya sampai cloud run. Jadi biar teman-teman juga tahu gitu. Sebenarnya sama aja stepnya kayak awal tadi. Kita tinggal, kan kita udah tahu tuh ya, udah jalan di sini. Udah jalan, udah bisa nambah RG, 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 Oscar, Sokar. Sorry karena langsung save aja. Nah, nanti masuk. Ini kan udah berhasil. Mungkin kita bakal push ya. Push ke si
artifact. Push. Takutnya ada aslab yang minta buat sampai ke front end-nya juga di deploy ke Docker gitu. Kita copy aja ini. Nah, kemudian ini kan udah ke push, kita cek di artifact registry. Kita cek lagi, kita ke Gajar.io. Udah ada demo front end just now. Kita langsung ke Cloud Run. Kita ke deploy container, kita deploy lagi. Kita ambil yang front end. Belum muncul, kita refresh. Nggak apa-apa. Kita refresh. Kita pilih yang demo front end, kan ada di sini. Select. Allow. Punya aku porte 3000. Terus kita create. Tunggu. Harusnya cepet sih. Nah, ini kan sudah berhasil tuh. Demo front end sudah berhasil, sudah centang. Kita klik URL-nya. Kita moment of truth, apakah benar-benar bisa? Harusnya sama-sama ini sih. Database-nya juga sama harusnya. Nah, sudah sama hasilnya. Kita coba. Ini yang udah di deploy, ini yang belum. Coba kita tambah. Hadian. Tobar. Rani. Ayas. 666. Coba. Ye, masuk. Mantap, mantap, mantap. Kita delete bisa nggak? Bisa, kita edit bisa nggak? Oscar. Oke, sudah. Jadi cukup sampai situ teman-teman. Intinya sih, apa itu kontainer ya? Ini kontainer. Ya, ya tugasnya seperti itu. Info laporan. Ya, ye selesai. Makasih teman-teman udah nyimak. Maaf kalau panjang banget karena emang menurutku ini cukup kompleks, cukup banyak stepnya. Jadi wajar kalau lama. Dah. Info laporan PMPM. Terus kalau ada yang mau ditanyain, WA saya. Nanti kalau bisa, kalau ada error mungkin saya bisa bantu, nanti saya jawab. Info laporan. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan 6 kalau saya mood ngerjainnya. Saya mood buat video. Dadah, duduk.